Jumpa lagi dengan Sriwenda Channel. Pada video kali ini, saya akan mengajak teman-teman pendidik PAUD untuk belajar bersama saya tentang jenis dan fungsi APE dalam ruangan atau indoor pada penyelenggaraan satuan PAUD. AP indoor atau biasa disebut dengan sarana bermain di dalam ruangan anak usia dini adalah seperangkat alat dan bahan bermain yang pada umumnya ditempatkan di dalam ruangan bagi anak usia dini yang dapat membantu proses pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini. Secara umum, fungsi APE dalam ruangan atau indoor yaitu dapat meningkatkan satu, kemampuan nilai agama dan moral, yang kedua, keterampilan motorik kasar dan halus atau sensori motor, yang ketiga, kesehatan fisik dan proses tumbuh kembang anak didik, yang keempat, kemampuan kognitif, pengetahuan umum dan sains, mengenal konsep ukuran, bentuk pola, konsep bilangan, lambang bilangan dan huruf, yang kelima, kemampuan memahami, menerima, mengungkap bahasa dan keaksaraan, keenam, kemampuan seni dan kreativitas, dan ketujuh, kemampuan sosial emosional. Berdasarkan fungsinya, AP indoor itu dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu AP main sensori motor, adalah permainan yang memfungsikan kelima panca indera anak didik seperti perabaan, pengecapan, pendengaran, penglihatan, dan penciuman. Yang kedua, AP main peran atau main simbolik, adalah permainan yang meningkatkan kemampuan anak didik untuk berimajinasi, berinteraksi sosial, dan mengekspresikan pengalamannya dalam main peran mikro dan makro. Dan yang ketiga adalah AP main pembangunan, adalah permainan yang mendukung anak didik untuk mengembangkan dan mewujudkan gagasan serta ide yang ada dalam pikirannya menjadi sebuah hasil karya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tips teman-teman semua bagaimana memilih AP indoor itu yang tepat untuk anak usia dini. Tip pertama, pilihlah alat main anak berdasarkan dengan usia anak. Tip kedua, pilihlah alat main yang memiliki label yang terdapat pada kemasan atau rak yang tersedia. Jadi seyogianya rak mainan itu diberikan label ya teman-teman. Yang ketiga, bacalah buku manual yang ada pada mainan jika ada. Yang keempat, pilihlah alat main yang tidak berbau tajam, tidak luntur, dan tidak mudah hancur jika dimainkan oleh anak didik. Dan tip yang kelima adalah pilihlah mainan yang mendukung perkembangan dan membantu membangun pengetahuan anak usia dini. Pada part video ke-1 ini, saya akan mengajak teman-teman untuk memahami tentang jenis dan fungsi APE dalam ruangan main sensori motor. Yang pertama adalah kubus kain, terbuat dari bahan kain atau kain flanel. AP ini digunakan untuk anak usia 3-8 bulan. Pengetahuan dan keterampilan yang dikembangkan adalah motorik halus, motorik kasar, pengenalan warna, dan bentuk. Yang kedua adalah buku bergambar. AP ini terbuat dari kain flanel, digunakan untuk anak usia 3-8 bulan. Dari bahan kertas digunakan untuk anak 4-6 tahun. Pengetahuan dan keterampilan yang dikembangkan adalah motorik halus, pengenalan warna dan bentuk, bahasa atau literasi dasar, dan juga kognitif. Yang ketiga adalah marakas, terbuat dari kayu, bambu, atau batok kelapa, atau juga plastik tebal. APE untuk marakas ini digunakan untuk anak usia 8 bulan atau lebih. Pengetahuan dan keterampilan yang dikembangkan adalah motorik halus, memperkuat genggaman dan pergelangan tangan, keterampilan sensori, pendengaran, pengetahuan tentang perbedaan suara-suara dan irama. AP selanjutnya adalah tamborin, terbuat dari plastik, kayu, kulit, dan logam ringan. Digunakan untuk anak usia 8 bulan sampai dengan 3 tahun. Pengetahuan dan keterampilan yang dikembangkan adalah motorik halus, memperkuat genggaman dan pergelangan tangan, keterampilan sensori pendengaran, pengetahuan tentang perbedaan suara-suara dan irama. APE selanjutnya adalah pensil warna, krayon, dan spidol. AP ini digunakan untuk pembelajaran anak usia dini 3 sampai dengan 6 tahun. Pengetahuan dan keterampilan yang dikembangkan adalah pengetahuan tentang warna, tekstur, sensori motor, memperkuat otot jari dan pergelangan tangan. AP yang keenam adalah kuas lukis. Kuas lukis yang digunakan pada satuan PAUD adalah ukuran 4 inci sampai 12 inci. AP ini digunakan untuk usia 2 tahun ke atas. Semakin kecil usia anak, semakin besar ukuran kuasnya. Pengetahuan dan keterampilan yang dikembangkan adalah pengetahuan tentang warna dan tekstur, sensori motor, memperkuat otot jari dan pergelangan tangan. AP yang ketujuh adalah adonan tepung atau dikenal dengan Play-Doh. Play-Doh ini dibuat dari bahan tepung, kemudian ditambah pewarna dan air garam yang tidak mengandung bahan kimia berbahaya. AP ini digunakan untuk pembelajaran anak usia 2 tahun sampai 6 tahun. Pengetahuan dan keterampilan yang dikembangkan adalah pengetahuan tentang warna dan tekstur, sensori motor, memperkuat otot jari dan pergelangan tangan. AP yang ke-8 adalah bola berbagai ukuran. AP terbuat dari plastik atau karet. AP untuk usia 1 tahun menggunakan bola yang terbuat dari semacam plastik sehingga bolanya lembek seperti balon. Untuk AP usia 3 tahun lebih digunakan bola untuk anak. Pengetahuan dan keterampilan yang dikembangkan adalah sensori motor, perabaan atau tekstur, memperkuat otot jari dan tangan, ketangkasan, melempar, menangkap, menggelindingkan, keterampilan sosialisasi dan kerjasama.
AP yang kesembilan adalah botol plastik. Botol plastik terbuat dari plastik berbagai bentuk dan ukuran. Botol plastik ini digunakan untuk pembelajaran anak usia dini usia 3 tahun sampai lebih. Pengetahuan dan keterampilan yang dikembangkan adalah sensori motor, sains, pengenalan sifat zat cair dan pencampuran warna, serta hasil karya berdasarkan ide dan gagasan anak. AP yang ke-10 adalah gelas. Bahannya bisa dari plastik, bambu, kayu atau batok kelapa berbagai ukuran. AP ini digunakan untuk anak usia dini 2 tahun atau lebih. Pengetahuan dan keterampilan yang dikembangkan adalah keterampilan sensori pendengaran, koordinasi mata, tangan, dan pendengaran, pengetahuan tentang bunyi dan irama, serta hasil karya berdasarkan ide dan gagasan anak. AP yang ke-11 yaitu alat musik tradisional. Jenis alat musik tradisional yang biasa digunakan di PAUD contohnya rebana, drum mini, angklung, kolintang, berbagai jenis gamelan. Nah, AP ini dikembangkan dengan tujuan untuk melatih keterampilan sensori pendengaran, koordinasi mata, tangan, dan pendengaran, pengetahuan tentang bunyi dan irama. AP yang ke-12 adalah alat dan bahan menjahit jelujur. Bahan yang digunakan adalah kain flanel yang sudah dibuat bentuk oleh guru. Kemudian tali atau benang. Nah, AP ini digunakan untuk usia 3 tahun sampai 6 tahun. Pengetahuan dan keterampilan yang dikembangkan adalah keterampilan sensori, emosi, koordinasi mata, dan tangan. Jenis AP yang ke-13 yaitu kancing, manik-manik, dan roncean. Nah, jenis AP ini digunakan untuk usia 2 tahun sampai 6 tahun. Pengetahuan dan keterampilan yang dikembangkan adalah keterampilan sensori, perabaan, koordinasi mata dan tangan, klasifikasi, motorik halus, pengenalan bilangan, dan pengenalan pola. AP selanjutnya adalah matras. Matras terbuat dari bahan busa yang lembut dan sejenisnya, bisa dibungkus plastik atau kain. Digunakan untuk anak usia 1 tahun atau lebih. Pengenalan, pengetahuan, dan keterampilan yang dikembangkan adalah keterampilan motorik kasar. AP yang ke-15 adalah meja 3 dimensi. AP ini dibuat bisa dari kayu, gambar, busa atau styrofoam, dan juga bahan lainnya yang bisa mendukung pembelajaran. AP ini digunakan untuk usia 2 sampai 6 tahun. Pengetahuan dan keterampilan yang dikembangkan adalah motorik halus, koordinasi mata dan tangan, pengenalan warna, serta tata letak sesuai dengan meja yang disajikan. Jenis AP yang ke-16 adalah berbagai jenis biji-bijian. Nah, biji-bijian yang dimaksud ini adalah biji-bijian yang sudah dikeringkan dan tidak berjamur. Digunakan untuk anak usia 3 sampai 6 tahun. Pengetahuan dan keterampilan yang dikembangkan adalah klasifikasi, motorik halus, sensori motor atau perabaan, koordinasi mata dan tangan, pengenalan bilangan, dan pengenalan pola. Jenis AP yang ke-17 adalah berbagai jenis batu-batuan. Nah, batu-batuan ini diambil dari batu alam dengan permukaan yang tidak tajam atau dari batu-batu unik yang dicat aneka warna. AP ini digunakan untuk usia 2 tahun sampai dengan 6 tahun. Pengetahuan dan keterampilan yang dikembangkan adalah pengembangan sensori motor atau pengenalan ukuran dan perabaan, pengembangan agama dan moral, apresiasi terhadap ciptaan Tuhan, kognitif yaitu berhitung pengenalan warna, permukaan dan bentuk, serta meningkatkan kemampuan motorik halus dan kasar. Demikian video kali ini, semoga materi ini dapat menambah wawasan dan menjadi inspirasi bagi teman-teman semua dalam merancang kegiatan pembelajaran di Satuan PAUD. Mari terus berinovasi dan menghadirkan lingkungan belajar yang ramah anak. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.